Selat Makassar, salah satu gudang ikan yang terdapat di Indonesia. Dengan arus yang memasuki selat itu dari Samudra Pasifik, ikut pula beribu-ribu jenis ikan yang menjadi salah satu kekayaan Nusantara. Para nelayan yang mencari nafkah di Selat Makassar telah menciptakan berbagai teknik untuk memanen kelimpahan ikan itu. Selama ini, cara-cara penangkapan tradisional itu seimbang dengan lingkungan, sehingga kekayaan alam ini tak terkuras habis, tetapi menjadi berkah bagi para nelayan dan keluarga-keluarga mereka. Kini anugerah alam ini terancam. Nelayan pengebom dan pembius ikan sedang berusaha menghabisi harta titipan anak cucu kita ini. Bagaimana ini pengeboman di sana selama ini? Bagaimana? Saya tidak suka ya. Lalu bagi masyarakat di sini apa? Selalu dia marah semua. Kalau ada pengebom, habis ikan, hancur karang. Biasa kita berlabuh memancing, ada makan itu ikan. Datang itu langsung menembak, tidak ada lagi. Iya, itu justru itu yang kita mau tangkapi. Apa selalu kita kalau kita berlabuh di sana, selalu kita berlabuh dikelilingi, dilihat ke karang. Iya, hancur. Mana dekalnya. Kalau ada dengkal, langsung kita turun, langsung dibom, langsung turun sampahnya, langsung dibom. Jadi bagaimana kita dapat? Jadi semua karang-karang aja hancur. Ini karang-karang. Bukan hanya Pak Haji itu kehilangan mata pencahariannya. Hasil tangkapan ribuan nelayan di kawasan Selat Makassar semakin menurun gara-gara ulah segelintir orang yang tak bertanggung jawab itu. Jadi, para nelayan tradisional telah meminta bantuan Departemen Kelautan dan Perikanan untuk menghentikan kegiatan yang memusnahkan gugusan karang itu. Bahkan, mereka menawarkan kapal-kapal mereka untuk berpatroli bersama dengan petugas polisi dan perikanan di kawasan yang diincar-incar oleh para pengebom dan pembius ikan. Untuk mencapai wilayah karang di Selat Makassar dari Sulawesi, perlu berlayar sehari lebih. Di kawasan yang cukup luas itu, hanya terdapat beberapa pulau saja, dan sebagian besarnya tak terpenghuni. Bagaimanapun, tiba di persinggahan yang pertama, cahaya fajar menyinari kapal-kapal nelayan yang mencurigakan. Dan para petugas berusaha untuk mendekatinya. Mau ditanya sama Mister. Diajak cerita. Kapal-kapal kecil seperti inilah yang sering digunakan oleh para pembius ikan. Mau tanya apa sih, Pak? Hah? Mau tanya apa? Mau tanya cerita dari sepekan ke sini. Sudah pasti bahwa mereka ingin menghindari pemeriksaan kapal dan mencoba-coba untuk melarikan diri. Ambil tali. Tembak ke kapal nanti. Ambil. Itu temanmu panggil.
Mau cari apa? Cari apa ini? Mancing apa? Mancing apa? Hah? Ikan apa? Apa itu? Bius. Apa kau ngomong? Bius atau tidak? Depan, depan. Hah? Ya. Oh ya, sini mana biusmu? Ke depan, ke depan. Hei, keras. Ke depan, Keras, kau keras, mau dikasih keras. tahu. Anak biusmu. Bisa apa, Pak? Ke depan jam bayar, duduk depan. Sudah, kalau kau tidak pakai obat bius, tidak terbukti, kita suruh pergi kau. Tidak apa-apa. Bagaimana kamu bisa mau lari, mau pergi? Maaf kan, kita nggak tahu. Silakan, tenang di situ. Kau ini. Kita kan tidak tahu, kita kira kan pemancing. Sudah, tenang kamu, tenang. Kalau kau tidak terbukti, tidak ada masalah. Kenapa kau mau diperiksa, tidak mau? Enggak, saya kira kan punya pemancing. Pak. Iya itu, makanya saya coba saya bapak tahu bahwa bapak saya tidak mungkin lari. Saya kira ini pemancing kan, biasanya ini bukan pemancing, Pak. Sudah, kamu duduk tenang saya situ, tenang saya situ, tenang. Iya, Pak. Iya. Kalau tidak ada, kamu pergi. Pada pemeriksaan kapal ini, terdapat sebuah tangki yang berisi ikan hidup. Memang, jenis-jenis ikan inilah yang biasanya ditangkap dengan menggunakan obat bius. Mas, tolong. Bilang ke kamera dengan jujur. Bawa bius enggak? Ya? Bawa bius atau tidak? Siapa, Pak? Kita. Mas. Tidak, Pak. Tidak, Ji. Kita kan- Jelas, nahkoda kapal ini coba membohongi para petugas tentang cara penangkapannya. Ya? Kamu pernah kerja di sini lah? Aduh. Hah? Ini kan didapatkan dengan cara apa? Ini kan bubu. Hah? Bubu. Oh, pakai bubu. Iya. Bagaimana alatnya, Bu? Coba ambilkan alatnya. Bubu sudah ditinggal di sana, ini kan anunya ini. Oh, yang contohnya ini. Iya. Jadi di apa ikannya di garang? Ya? Di garang ikan. Enggak. Di apa? Kalau ada dapat dipakai garang. Iya, kadang-kadang digaram. Kadang-kadang enggak. Kan Kenapa kita ada garangnya? ya? Kenapa tidak ada garangnya? Minta kita kasih di garang. Ada batiusnya. Ah. Sini kok. Sini. Ya. Ini barang bukti nih. Mana yang kering? Sementara memeriksa kapal yang satu ini, kawannya berusaha melarikan diri, sehingga para petugas terpaksa memburunya. Naik. Woi, kenapa kamu lari? Tidak, kita ambil juragannya, kita buru yang itu orang Makassar. Juragan saya naik di sini ya. Juragan naik di sini, bawa surat kapal. Sekarang. Naik. Akan tetapi, bukan hanya kedua kapal kecil ini yang berusaha menyelamatkan diri dari kejaran petugas, tetapi beberapa kapal lain pun terlihat berlari-lari menjauh dengan kecepatan tinggi. Nah, biar kejar juga tidak bisa itu. Seandainya ini tidak dikejar, ini tadi dapati. Tadi ada Mereka yang sudah tertangkap diantar ke Pulau Lari-Lariang guna diperiksa oleh para petugas polisi. Saular. Tanggal lahirnya? Enggak tahu ya. Berapa umur? Saular. Lengkapnya. Saular Kecamatan Kecamatan. Pasal 41 ayat 1.
Bius ikan salah satu bahan kimia yang digunakan untuk menangkap jenis-jenis ikan karang tertentu. Akan tetapi, bahan itu bukan hanya membius ikan besar, tetapi membunuh pula ikan-ikan kecil dan benihnya, serta meracuni karang-karang hingga mati dan musnah. Jadi hancurlah gugusan karang, landasan bagi kehidupan laut. Iya, Pak. Ah, dapat dari mana? Di mana didapat? Obat biusnya Ah, dibeli dari mana? beli dari mana? Dari Jawa. Dari Jawa. Atas nama Jawa siapa? mana? Jawaan, Banyuwangi. Ah, beli dari Banyuwangi. membius ikan bagaimana caranya? Gimana caranya? Dicari, Pak, dicari. Ah, Dicari. dicari selam dulu. Iya. Selam, terus gimana caranya? Lihat ikan. Kalau lihat ikan, Kejar. kejar. Kejar terus, Masuk sama batu. masuk terus? sama batu terus. Sudah. Bagaimana caranya kamu membius? Ya, gini kan sudah. Oh, dipencet-pencet begini. Ini. Apa dibuka ininya? Dibuka ininya toh? Ah, dibuka baru dipencet-pencet. Di lubang batu yang ada ikannya. Hah? Oh, ya, Apa jadi air itu? Kalau sudah nggak ada apa, kena ininya, reaksi itu sudah hidup lagi. Kalau biarpun kena obat di sana di dalam batu itu, kalau lama nggak diambil hidup lagi. Oh, begitu ya. Cepat diambil ya. Harus cepat diambil ya. Iya. Kalau yang kecil mungkin timbul ya. Iya. Yang kecil ya. Ah, Kalau terus yang besar-besar ya, dulu kamu timbul. lihat itu karang itu kalau sudah dikena ini gimana? Mati. Hah? Mati atau hidup karangnya? Hah? Lama-lama mati atau hidup? Mati. Mati ya? Jadi bagaimana bekasnya? Memutih kah, kuning, hijau? Putih. Oh, putih ya. Kalau kena ini. Nah, sekarang cari Yang ditangkap dengan sianida adalah jenis-jenis ikan yang sangat mahal. Apalagi kalau dapat dijual dan diekspor dalam keadaan hidup. Dari tangan para nelayan, ikan-ikan hidup itu biasanya berpindah ke sebuah kapal induk yang berperan sebagai koordinator armada-armada pembius itu. Ini berapa hari sudah di laut? 20 hari sudah. 30 hari. lihat 20 hari. Lalu ikannya cuma sedikit, kenapa? Itu sudah, Pak. Mungkin rezekinya sedikit. Biasanya ikannya kalian jual di mana? ikanmu dijual di mana? Ikannya jual di mana? Jadi gua ke kampung. Balik lagi Madura. Siapa yang beli di Madura? Siapa namanya? Yang beli di Madura? Jelas, ia tak mau mengakuinya. Siapa Papa Kasih tahu Lelemo? aja. Lalu itu bisa meringankan. Kalau diberitahu siapa yang pembeli segala, siapa yang ada di belakang kalian bisa meringankan. Siapa? Itu Yang punya kapal itu sendiri, ya? ya, Siapa namanya? Siapa namanya? dinding. Tiding. Dia punya berapa kapal? Nggak tahu sih. Hah? Kurang tahu sih. Coba kalau ngotot terus pasti Saya punya itu kapal. Ini Oh. punya kamu. Punyamu kapal ya? Punya sendiri. Dapat yang utang dari dia. Mm-mm. Yang ngutang dari Tiding itu ya. Hasilnya ke dia juga. Dijual ke dia yang beli. Biasanya kalian bawa dari sini atau ada yang datang ke sini ngumpul? Nggak ada. Bagaimana? Langsung pulang. Nggak ada, iya. Langsung pulang. Rencana Itu bagaimana ceritanya kapal pengumpul itu? Oh, anu Riki. Itu orang Makassar yang datang kumpul-kumpul ikan. Itu ceritanya katanya pekerjanya tiap 6 hari sekali, Pak. Oke, memang ke sana ambil ikan yang dibius. Iya. Oh. Tahu dari mana orangnya? Nggak tahu persis tempat tinggalnya, tapi dia bilang juga dari Makassar. Dan dia di situ keliling terus ya? Iya. Karena dia itu teman kita kerja, Pak. Rambangan.
Siapa tadi lari itu? Tahu. Yang lari itu kapal dari mana? Iya. Kurang tahu dari mana itu. Itu ada kapal kuning satu yang besar. Itu kalian tahu siapa punya dan apa pekerjaannya? Kurang tahu juga saya, Pak. Tidak pernah berhubungan dengan dia? Enggak. Tidak pernah yakin? Iya. Itu kapal kuning yang dikejar kemarin itu termasuk juga pekerjaannya seperti kita. Tapi alat-alatnya cukup modern sudah. Pakai kompresor, pakai sepatu bebek. Lalu kapal induknya bagaimana? Kapal induknya itu kira-kira itu Seperti yang kemarin. yang kemarin besarnya. Seperti yang itu pengebom? Iya, pengebom itu. Warna gabu nih. Biru mungkin warnanya. Ya sebab malam itu. Malam dia datang, Pak. Jadi kita nggak jelas. Berapa kali seminggu dia datang? Katanya pekerjanya 6 hari. 6 hari sekali dia datang. Ada lagi satu pertanyaan, berapa kawanmu lagi selain daripada yang dua ini? Berapa kapal? Cuma saya, Pak. Jangan. Cuma 2 kapal saja? Iya. Datang banyak kapal biasa. Banyak ki 14. 14. Iya. Tapi kurang tahu itu Pernah Makassar. ketemu di sana 14 kapal. Iya. Waktu pertama mau kerja. Langsung kami ke bagian lumuk-lumuk. Dia itu standby di lari-larian. Bukan para nelayan kecil yang menjadi kaya dengan perdagangan ikan hidup itu, tetapi bos-bos mereka, suatu mafia pedagang ikan yang bekerja dengan rapi, terencana, dan tanpa penyesalan atas malapetaka yang mereka sebabkan. Seusai memeriksa para pelaku pembiusan itu, patroli diteruskan ke arah selatan. Bila mau menangkap pengebom atau pembius ikan, para petugas dan pelaut harus menyamar dan membawa senjata. Jika tidak, pelakunya akan berusaha untuk melarikan diri, menghilangkan barang buktinya sebelum bisa diperiksa, atau bahkan melawan petugas. Ternyata, di atas gugusan karang berikutnya, hanya beberapa mil saja dari lari-larian, terdapat lagi sebuah kapal yang cukup mencurigakan. Sudah sering para pelaku pengeboman atau pembiusan berusaha untuk melawan petugas yang ingin menangkapnya. Sehingga tim petugas terpaksa bersikeras, bahkan kasar, demi menjaga diri terhadap jumlah mereka yang cukup banyak ini. Mereka ini adalah pengebom ikan. Di atas geladak kapal terdapat peralatan pengeboman ikan dalam jumlah puluhan, baik yang sudah siap untuk diledakkan maupun yang masih perlu dirakit. Detonator sama sumbu ini. Besar. Sumbu api dengan detonator. Sumbu api. Nah, detonator. Di mana-mana di atas kapal ini terdapat bom ikan. Dan bom-bom ini bukan bom kecil berukuran botolan, tetapi cerigen yang diisi penuh dengan bahan peledak. Hanya satu bom yang seperti ini dapat meledakkan sebuah rumah. Jadi, para petugas terpaksa menggeledah seluruh kapal itu, termasuk
tas-tas para awaknya. Tidak ada. Siapa tahu mereka bawa senjata. Ani ya. Kami parang pupuk. Ini kusinat ki Pak. Kami bahasa boleh ka. Ano ka barang. Raman kasi ni Pak ni Pak. Kemai. Na biasa niya jo ano to? Karung-karung nga apa jo? Saya ada di DKP. Jadi ikut dalam kegiatan operasi pengawasan penangkapan ikan bom. Dan inilah hasilnya. Di kapal yang kami tangkap ada fish finder, di mana fish finder ini berfungsi untuk mendeteksi gerombolan ikan, jumlah ikan yang ada di dasar di sekitar kapal, sehingga dengan begitu dengan mudah akan dapat menentukan bagus atau tidaknya untuk dilakukan pengeboman. Kalau nelayan tradisional punya enggak? Nah, nelayan tradisional dalam hal ini tidak mungkin punya dan tidak akan mengerti hal ini. Ini adalah merupakan penangkapan dengan skala besar dan sudah terang-terangan ini, bukan karena kepepet lagi. GPS menentukan posisi. Dengan GPS ini akan dapat ditentukan posisi di mana kapal itu berada. Kapal juga ada peta. Laut Tengah, Flores, sampai banyak lagi ada terkumpul di situ. Sehingga kapal ini dengan dilengkapi berbagai macam peralatan ini sudah sangat lengkap untuk melakukan pelayaran dan operasinya berarti dilakukan dengan terang-terang. Terima kasih. Yang ditangkap ini bukan nelayan tradisional nan miskin. Sebuah kapal besar dan alat-alat yang cukup canggih tak mungkin dimiliki nelayan biasa. Mereka adalah sebagian dari sebuah industri pengeboman ikan yang sejak beberapa tahun semakin mewabah di seantero Nusantara. Dengan ini, petugas hanya perlu beberapa jam saja untuk menangkap 3 kapal dengan hampir 40 orang awaknya. Karena tim patroli ini terdiri dari cuma 6 petugas dan 12 pelaut dengan 2 kapal motor kecil, maka terpaksa diputuskan menghentikan operasinya. Bagaimana sejumlah tawanan sebesar ini dapat dijaga sementara berlayar, memeriksa, dan menahan pelaku lain. Pada pemeriksaan nahkoda kapal pengeboman, terungkap bahwa anak buahnya ternyata berjumlah 27 orang. Barang-barang itu berapa banyak? Saya itu kan. Ah? Kita yang diambil. Yang diambil berapa tadi? Jadi semua barang, semua bahan-bahan yang Bapak ini bawa berapa? Berapa jumlahnya? Buku ya? Bisa berapa ikan? Ah? Jadi baru dipakai berapa? Seluruhnya mungkin itu ada. Ah, jadi nah, jumlah semua yang kita bawa berapa? Atau kira-kira siapa tahu salah. Iya, kira-kira. Akan tetapi, meski ditanya berulang-ulang, nahkodanya pun tak mau akui siapa yang telah menyuplai bahan peledaknya. Kapal yang berawak banyak ini dilengkapi juga dengan mesin-mesin kuat. Kapal-kapal yang seperti ini mampu menelusuri seluruh Indonesia demi melakukan pekerjaannya, yakni pembinasaan gugusan karang.
Pada perjalanan pulang, armada kecil ini dihantam angin dan ombak yang semakin mengganas. Bahkan, tengah-tengah malam di laut lepas, salah satu kapal kecil milik pelaku pembiusan tenggelam. Para awaknya sempat diselamatkan, tetapi kapalnya terpaksa dibiarkan mengaram. Setiba di Makassar, para nahkoda kapal-kapal yang ditangkap itu diinterogasi di kantor polisi perairan. Siapakah yang sebenarnya berada di belakang mereka? Ikan-ikan yang dibius dan dibom itu dijual kemana? Siapa yang selama ini menyediakan bahan bius dan peledak? Berita penangkapan ini menyebar dengan cepat ke pulau-pulau sekeliling Makassar. Bagi keluarga-keluarga para pelaku, penahanan suami, saudara, sepupu mereka merupakan sebuah malapetaka. Jadi, mereka langsung datang ke kantor polisi untuk menengok, mengantarkan pakaian dan jajanan. Makanya saya tidak tahu lagi apa-apa itu harus bagaimana, Tuang. Karena keadaan terpaksa, memang betul keadaan terpaksa. Di satu-satunya jalan, keadaan terpaksa untuk mencukupi keluarga, terpaksa kerja begini, Tuang. Kalau ada pekerjaan lain untuk mencukupi keluarga masa depan yang akan datang, ya mungkin saya berhenti. Kalau melebihi pendapatan saya. Nah, ada satu hal yang harus saya tanya, sudah lama kerja begitu belum? Baru-baru tuh. Kapan berhenti cari tripan? Sekitar tahun berapa itu? Waktu taruh dari makan tahun 2000 mungkin. Jadi baru ini Tuan kerja begini. Lalu ada satu hal lagi yang harus saya tanya dengan jelas. Ya, Tuan. Ini kalau kapal sebesar itu kan pasti tidak bisa Pak Haji sendirian. Iya, Tuan. Pasti di belakangnya ada orang lain kan? Ya. Ada Papa Lele di darat, ada orang yang kasih pupuknya, ada orang cari detonator segala kan? Dengan terus terang yang kami cari bukan Pak Haji misalnya, kami cari yang ada di belakang. Kami tidak cari orang-orang kecil, kami cari orang yang menjadi kaya dengan yang seperti itu. Kalau pernah dulu ambil di daerah Tuang, di daerah Araang, pertama ambil di situ, orang dari Butung, ambil barang, saya beli di situ. Tapi itu kapalnya, Kang itu kapal berubah-ubah warnanya Tuang. Baru itu mukanya mungkin kalau ketemu masih diingat-ingat. Tapi kalau misalnya sudah mati ya mungkin tidak dikenal lagi Tuan. Dia antar ke sana Tuan. Dia memang jual di situ. Stamplas di Araang, Pulau Araang. Jadi kita standby di sini, tidak bawa apa-apa Tuan. Cuma kita ambil es di sini Tuan. Barang-barang perengkosan, makan. Ya, jadi di sana ambil barangnya lengkap. Lalu, apa pendapat istri dan keluarganya? Kalau dengan cinta tidak mencukupi anak hari-hari. Sekolah. Apalagi uang sekolah, tidak usah dulu bicarakan uang sekolah. Uang makanan dulu. Uang makanan hari-hari na anak-anak, belanja hari-hari na. Di mana kita mencari kalau tidak bekerja begini? Berapa keluarga? 4 keluarga, berapa orang dalam satu rumah Tuang? 5 orang dalam satu rumah, jadi saya berapa orang? 8 orang. Jadi itu mertuaku 7 orang. Jadi berapa itu?
Baru cuma aja ya mencari saudaraku mati di sana karena menyelam teripang. Iparku lumpuh karena menyelam teripang. Berapa untungnya itu mencari ikan? Jadi bagaimana, apa yang diharap sekarang ini untuk masa depan? Cari pertolongan modal. Kalau ibu sendiri untuk minggu-minggu mendatang apa harapannya? Harapannya supaya suami saya cepat dikeluarkan ke siapa? Mister. Kalau sudah ini apa namanya? Kalau keluar bagaimana? Nanti mendukung dia kalau mau pergi ngebom lagi enggak? Kalau itu dirundingkan dulu. Sama ini aja dengan anggota apa mau mencari begitu karena kita juga sudah rasakan ini penderitaannya bagaimana. Karena di kantor polisi tak cukup untuk hampir 40 orang yang ditangkap itu, sebagian dari mereka terpaksa diinternir di atas kapal mereka. Bahkan, di antara para pelaku pengeboman, terdapat cukup banyak yang masih di bawah umur. Memang, setiap-tiap dari orang-orang ini pasti membantu dalam mencari nafkah untuk sekian banyak orang lain. Ikan-ikan yang mereka dapat sebelum ketangkapan diperiksa dan berikutnya terpaksa dibagi dan dilelang oleh polisi supaya tak membusuk. Ternyata bom ikan tak memilih korbannya. Ikan beraneka jenis, besar kecil, terbunuh dalam sekejap saja. Hasil penangkapan yang seperti ini biasanya dijual ke pasaran lokal melalui seorang perantara yang sering juga menyediakan bahan peledak, modal, perlindungan dari petugas kepolisian dan perikanan. Acap kali sang oknum itu bahkan bekerja sebagai petugas keamanan atau pejabat pemerintahan, sehingga anak buahnya dapat melakukan kegiatan ilegal mereka tanpa beragu-ragu. Mister, lebih begini, carikan saja pekerjaan saya semua ini, lalu saya tinggalkan ini pekerjaan. Saya siap, yang ada ini saya siap tinggalkan ini pekerjaan sepanjang Mister berjanji akan mencarikan pekerjaan. Sekarang, yang lebih baik daripada minimal yang sama dengan sekarang. Berjanji saja sudah berapa kali kita janji di orang lumpuh. Begitu saja. Kita siap tinggalkan itu. Tapi kalau langsung saja dimatikan ini pekerjaan baru tidak dicarikan solusinya. Kita sudah rasakan masuk ke sini. Sebelum pergi ngebom, Tripang, apa lagi? Tinggal dua itu. Tripang dengan? Kalau rampul pasti Tripang dengan kita, tidak ada yang lain. Jangan pernah dengar peristiwanya Australia? Ya, saya tahu. Ya, makanya itu sudah lari ke sana itu sudah mencari. Apakah sebegitu sudah tidak ada sih? Mau apa? Dibudidayakan tidak bisa karena kita punya pantai. Itu yang dibudidayakan. Lihat mulu tidak ada, tidak bisa. Bagaimana? Yang harus dicarikan alternatifnya. Ya itu, kalau ada sekarang kita tinggalkan. Jalan keluarnya ini. Kalau ini sudah bicara itu, orang-orang di sini adatnya lebih baik mati berdarah daripada masuk di sini. Itu saja. Ya. Tidak mati-mati. Tidak ada juga alternatif dari atas bagaimana cara. Siapa yang salah sekarang? Tahunya saja berhenti tuh. Tahunya saja berhenti, tidak ada alternatif lain. Iya, terpaksa. Kita tahu itu. Kita tahu. Saya dengar ini yang ikut satu keluarga kan? Semua orang bersaudara, sepupu apa? Kalau saya di sini 3 bersaudara. Yang juragannya kapal tenggelam tadi malam itu iparnya saya. Istrinya itu kakak saya. Kalau yang satu itu ini mertuanya. Ini juga bapaknya juragan yang tenggelam kapalnya tadi itu. Ini adiknya. Ini dengan ini bersaudara. Itu iparnya saya. Istrinya saudara dengan saya.
Gimana yang lain-lain? Kalau dibebaskan nanti dengan baik-baik, itu mau pergi lagi apa namanya? Membius enggak? Atau sudah? Enggak sudah Pak. Pokoknya kapok sudah ini. Lebih baik tanam rumput laut ya. Masih banyak pekerjaan. Kerja kecil-kecilan lah, yang penting makan daripada begini Pak. Ini kan dianggap suatu pelajaran sudah Pak. Kalau kita mau mengulanginya lagi kembali, ya berarti kita cari masalah lagi. Ini kan anak-anak ini semua menangis tadi malam. Ingat katanya. Ya saya himbau kepada mereka janganlah dipikir, terlalu dipikir. Siapa tahu kita panjang umur bisa kumpul kembali sama keluarga. Bagaimanapun, bukankah mereka itu salah? Bukankah perlu kita mendukung sepenuhnya para petugas dan nelayan tradisional dalam upaya menghentikan mereka-mereka yang serakah itu? Para pemusnah ikan, para perusak karang, para penghancur jagat raya yang Sang Pencipta titipkan kepada kita demi masa depan anak cucu kita sendiri.